Waalaikumsalam. Masuk, Bu. Iya, Silahkan eh, duduk. lagi istirahat Ki. Iya, lagi tunggu jam selanjutnya ini. Duduk-duduk, Ci. Iya, kenapa itu, Bu? Ini tadi kan kita sudah sepakat mau ketemu. Mau diskusi apa tuh, Bu? Ini apa saya mau diskusikan masalah siswata. Sebenarnya saya lagi bingung ini sebenarnya. Kebetulan ada siswa di dalam kelas. Ini anak, saya pengen diskusi sama kita. Saya pengen sharing. Ini anak di dalam kelas, potensinya untuk bahasa Inggris itu dia aktif sekali. Dia cukup bisa lah untuk mengembangkan ceritanya potensi bahasa Inggrisnya. Tetapi yang saya perhatikan ini anak kurang fokus. Jadi potensi yang dia miliki itu tidak bisa ceritanya berkembang dengan dikembangkan ceritanya. Jadi dengan melihat itu saya tergerak bagaimana supaya ini anak diberikan perhatian khusus. Seperti itu yang saya pengen cerita sama kita. Jadi ceritanya ini ada satu anak yang berpotensi dalam bahasa Inggris, Di. Iya. Nah, terus tapi kurang fokus karena terkendala ekonomi. Ya, seperti itu, Bu. Dia tidak fokus karena ada permasalahannya itu masalah ekonomi, karena dia harus bantu orang tuanya ceritanya untuk bekerja. Oh iya. Terus begini, sebelum kita mulai, setelah ini ceritanya kita diskusi apa yang Ibu ingin capai dari diskusi kita hari ini. Saya pengen ini anak dia tetap dia bisa ceritanya membantu orang tuanya, tetapi kompetensinya untuk bidang bahasa Inggris, karena anak ini punya potensi, itu tetap juga. Jadi saya pengen anak betul-betul mungkin memanage waktu supaya bisa fokus. Itu yang saya pengen sih tujuannya dari diskusinya kita ini. Oh iya, oke. Jadi seperti itu ya, Bu. Oke, tadi Ibu bilang tentang kondisinya. Dari mana Ibu mendapatkan informasi kondisi anak tersebut? Jadi pertama yang saya dengar itu informasi dari teman-temannya, Bu. Bahwa ini anak dia itu sebenarnya bisa lah di dalam kelas, salah satu siswa yang mampu. Kemudian dari cerita teman-temannya di dalam kelas, saya coba cari tahu dari beberapa guru yang mengajar di kelasnya. Ternyata ini anak memang anak yang berkompeten, khususnya di pelajaran bahasa Inggris ceritanya. Kemudian saya observasi langsung, betulkah ini anak seperti ini model kondisinya. Ternyata setelah saya observasi di tempatnya orang tuanya, memang ini anak dia membantu orang tuanya berjualan itu dari sore hari sampai malam hari. Jadi kemungkinan waktunya banyak tersita di ini membantu orang tuanya. Oh, oke. Jadi Ibu sudah cek langsung atau observasi ke rumahnya ya, Bu? Oke. Iya. Tadi Ibu bilang juga anak ini tidak fokus dan anak tersebut mempunyai kemampuan dalam berbahasa Inggris ya, Bu. Bagaimana maksudnya itu, Bu? Bagaimana, Bu? Tadi kan Ibu bilang anak ini tidak fokus tetapi kemampuan bahasa Inggrisnya bagus. Dari mana Ibu mengetahui hal itu? Oh iya, itu informasi saya datanya itu, Bu. Saya dapat dari itu, saya tetap kembali bertanya sama temannya, kemudian
dari guru-gurunya, utamanya guru bahasa Inggrisnya, ternyata anak dalam kelas kalau pembelajaran bahasa Inggris itu dia komunikasi bahasa Inggrisnya pasif aktif sekali. Kemudian dalam menyelesaikan tugas dia selalu paling duluan ceritanya. Jadi memang ini anak adalah potensinya ke situ, tapi mungkin itu tadi terkendalanya di manajemen waktu. Jadi dia tidak bisa fokus untuk melatih dirinya lebih ceritanya. Oh ya, oke. Terus Bu, kira-kira bentuk seperti apa atau bagaimana membantu anak ini? Apa rencana Ibu ke depannya? Saya rencananya saya ingin ketemu sama wali kelasnya. Saya nanti memfasilitasi antara wali kelas, kemudian bertemu dengan pimpinan. Kami sama-sama nanti kalau perlu nanti wakase kesiswaan juga ikut membicarakan permasalahan ini agar anak ini bisa terbantu khususnya mengenai biaya sekolah, supaya ini anak tidak terfokus, maksudnya bekerja bantu orang tua, kan cerita dia bantu orang tuanya supaya ya dia bisa bersekolah ceritanya. Saya pengennya seperti itu. Kemudian setiap sekolah punya event, anak ini dilibatkan, ikut terlibat di event-event khususnya di bahasa Inggris, event bahasa Inggris. Seperti itu sih sebenarnya. Sama kalau bisa ke pihak sekolah adalah pertemuan dengan orang tua supaya kami bisa menjelaskan. Jadi ada kunjungan rumah, bisa menjelaskan ke orang tuanya bahwa perkembangan anaknya di sekolah itu lebih dari apa mereka itu tidak menyangka begitu. Anaknya sebenarnya anak yang punya potensi, tapi sayang kalau misalnya habis waktunya hanya untuk fokus di berjualan seperti itu, Bu. Oh ya, rencana Ibu sangat luar biasa ini. Saya yakin ini rencananya akan terlaksana, tapi Ibu sudah memikirkan dampak ke depannya, Bu? Iya, saya yakin insya Allah dengan kita bekerja sama dari pihak sekolah, kemudian orang tua, walaupun hal kecil yang untuk sekarang yang kita lakukan, tapi saya berharapnya itu punya dampak yang luar biasa nantinya untuk ini anak. Kemudian di selanjutnya anak ini memiliki pengalaman yang berkesan bahwa pihak sekolah ada perhatian khusus untuk dia, kemudian dia bisa lebih mengasah lagi potensinya. Seperti itu sih, walaupun sebenarnya mungkin dari beberapa rekan guru ada yang tidak setuju, tapi harapannya saya tetap bahwa anak ini harus kita bantu bagaimana caranya supaya potensinya tetap dikembangkan, tetap dilatih dengan cara salah satu yang bisa dilakukan membantu itu kebutuhan sekolah sama melibatkan dia di event-event sekolah khususnya bahasa Inggris. Oh iya, luar biasa, Bu. Semoga rencana ini terlaksana dan saya akan membantu Ibu jika menghadapi kendala. Terus Bu, rencananya kapan ini akan dilaksanakan tadi yang Ibu yang katakan? Insya Allah Bu, saya rencananya sebenarnya lebih cepat lebih bagus. Saya akan konsisten dengan rencana membantu anak ini. Saya berharap sekali supaya nanti di saat pertemuan dengan pimpinan, beliau memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada kami untuk betul-betul menangani khusus ini anak, membantu supaya anak ini terlatih, kemudian anak ini ikut terlibat di event sekolah, kemudian ada komunikasi bagaimana perkembangan pembelajaran ini anak dengan orang tuanya. Jadi pihak sekolah memberikan pengertian sama orang tuanya supaya orang tuanya paham ceritanya ini, karena kan mungkin orang tuanya tidak paham bagaimana kondisi anaknya tersebut. Jadi beban sebagian, beban ekonomi itu
dipikul sama anaknya ceritanya untuk membantu. Kebetulan dia anak pertama ceritanya anak ini, Bu. Seperti itu, Bu. Oh iya. Luar biasa sekali, Bu. Semangat Ibu sangat luar biasa. Semoga kedepannya apa yang Ibu rencanakan terlaksana. Dan sekali lagi saya di belakang Ibu, kalau butuh bantuan, butuh curhat, terkendala atau apapun itu, segera hubungi saya saja. Nanti saya membantu, Bu. Oke, semoga apa yang Ibu lakukan, rencanakan dapat bermanfaat untuk anak tersebut. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Waktu tak ini maksudnya apa yang saya bingungkan, apa yang saya rasakan, saya bisa sharing sama Ibu. Jadi mudah-mudahan saya jadi lebih semangat lagi. Mudah-mudahan terlaksana sesuai rencana. Amin. Kayaknya saya mau pergantian nih, Bu. Jadi mau kembali lagi, saya juga Bu. Ini. Oke, Bu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Fib. Ada Ibu punya waktu? Waalaikumsalam, Ibu Isti. Iya, alhamdulillah. Oh iya, waktu, Bu. Iya, ada Ji. Oh, ini saya mau cerita-cerita ini, Bu. Bu bisa kah? Boleh, Ji. Itu yang kemarin kita informasikan ya bagaimana nih kita sudah ketemu, apa yang kita mau diskusikan ini. Iya, begini Bu, saya sebenarnya kurang paham guru-guru di Kolut bagaimana mengumpulkan itu minatnya atau motivasinya untuk ikut CGP. Kurang sekali yang mendaftar. Bagaimana itu di Budi? Oh, jadi ceritanya ini pertemuan tak mau diskusikan masalah minatnya guru-guru Kolut untuk ikut CGP. Iya. Terus jadi ceritanya ini meresahkan untuk kita. Resah sekali, meresahkan sekali. Jadi dari pertemuan ini hasilnya nanti apa yang kita inginkan dari hasilnya ini kita diskusikan, apa yang kita mau. Saya ingin setelah diskusi ini moga-moga dapat ide atau dapat memotivasi guru-guru untuk ikut lebih semangat lagi, terpacu motivasinya untuk ikut mendaftar di CGP ini, Bu. Itu. Jadi berharap sekali ceritanya ini motivasinya teman-teman guru untuk ikut CGP. Jadi seperti itu. Jadi itu ceritanya yang kita mau diskusikan ini, keresahan tak kita mau sharing. Kira-kira menurut Ibu hal apa yang bisa kita lakukan supaya ini minat guru di Kolut itu bisa termotivasi ceritanya untuk ikut ini PGP. Apa kira-kira yang pertama dulu kok kenapa saya bilang pertama itu kenapa saya bilang kurang sekali motivasinya. Saya lihat yang mendaftar di CGP itu sangat kurang. Ada contohnya di sekolah saya dari 20 guru cuma 1-2 orang yang mendaftar. Misalnya angkatan 8 1 orang, angkatan 9 2 orang, seperti itu. Terus rencananya saya kan berkoordinasi dengan teman-teman CGP karena kan ceritanya mau ketemu lagi nih, mau loka karya 4. Ceritanya saya mau diskusi santai sama teman-teman untuk membicarakan hal tadi, memotivasi guru-guru di Kolut agar terpacu semangatnya untuk ikut mendaftar, seperti itu, Bu. Jadi ceritanya menurut Ibu Isti bahwa motivasi gurunya kita ini kurang karena dilihat dari dari keterlibatannya utamanya di sekolahnya Ibu,
kemudian umumnya di Kolaka Utara. Jadi seperti apa? Jadi rencananya kita mau diskusi ceritanya nanti saat loka. Iya. Terus kalau misalnya ibu sudah diskusikan sama teman-temannya, sama teman-teman CGP-nya, kan salah satu maksudnya motivasinya kita supaya menumbuhkan motivasinya teman-teman, kita mau diskusikan aksinya Ibu Isti supaya atau idenya Ibu Isti supaya ini teman-teman motivasinya itu muncul ceritanya bagaimana apa yang bisa kita lakukan seperti yang kita mau misalnya tadi harus ya ikut GGP bagaimana cara itu. Iya, yang pertama tadi kan setelah kok ceritanya kumpul-kumpul dalam waktu dekat ini kumpul-kumpul sama teman diskusi, mungkin saya akan rencanakan, mungkin kami setelah diskusi itu saya merencanakan untuk ceritanya mengadakan praktik baik, berbagi praktik baik. Mungkin mulai dari sekolah-sekolah ke sekolah saya, terus ke sekolah teman-teman yang lain dari utara sampai selatan, seperti safari Ramadan, namanya safari pendidikan ceritanya. Kemudian setelah itu bisa skala besarnya bisa berkoordinasi dengan pihak Diknas ceritanya, seperti itu. Mungkin dari itu mengadakan kegiatan yang lebih besar. Biasanya kalau Diknas yang mengundang, biasanya guru-gurunya itu misalnya resmi ceritanya, undangan dari Diknas ke teman-teman ke sekolah-sekolah, mengundang perwakilan atau seperti apa nantinya, mengundang di satu tempat, kemudian mengadakan sharing pengalaman ceritanya. Karena kan mereka itu tidak mau ikut karena banyak cerita yang dengar di luar. Bilang kalau ikut CGP itu banyak tugasnya, capek. Pokoknya banyak mina cerita. Jadi intinya ceritanya pertemuan itu untuk memotivasi agar apa yang didengar itu tidak sama seperti yang mereka dengarkan. Jadi sharing pengalaman ceritanya seperti itu. Seperti itu. Yeah. Bagus sekali nih rencana Anta Bu Isti, luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan rencana Anta ini bisa betul-betul membangkitkan semangatnya teman-teman gurunya kita, khususnya di Kolaka Utara untuk mengikuti GGP, kemudian bisa mematahkan isu-isu mengenai CGP itu banyak tugasnya, misalnya. Yes, betul sekali. Jadi apa yang mereka khawatirkan itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Pada sebenarnya di CGP itu begitu luar biasa ilmunya ceritanya. Masya Allah, ya. Apalagi kalau tadi Ibu Isti saya dengar mau safari pendidikan ya khusus CGP. Luar biasa sekali nih Ibu Isti. Apalagi kalau kita safari pendidikannya dari ujung ke ujung Kolaka Utara. Kira-kira Bu, kalau misalnya rencananya Ibu ini, rencana praktik baiknya Ibu ini terlaksana, apakah Ibu Isti telah memikirkan dampak positifnya? Kemudian pasti kalau ada positif pasti ada negatifnya. Apakah Ibu beserta teman-teman nantinya itu sudah siap belum menerima dampaknya? Saya kira dampak positifnya ini insya Allah dapat memajukan pendidikan Kolaka Utara ke depannya. Ada positif pasti ada negatifnya. Mungkin dampak negatifnya itu banyak yang kontra terhadap apa yang direncanakan, tapi kita coba dulu. Belum dicoba, belum ditahu ke depannya kan. Kita coba saja dulu, seperti itu. Luar biasa sekali semangatnya kayaknya Ibu Isti ini. Mudah-mudahan nanti dengan rencana ini minatnya teman-teman gurunya kita khususnya di Kolaka Utara itu betul-betul bangkit, betul-betul mereka bisa mereka bisa ikut merasakan, ikut
ambil bagian di kegiatan CGP ini. Apalagi kalau Ibu Isti tadi kalau tidak salah mau berkoordinasi sama orang dinas. Luar biasa sekali tuh nanti kerjasamanya Ibu. Mudah-mudahan rencananya Ibu Isti ini bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah kalau Ibu Isti ke depannya nanti ada kendala, saya siap membantu. Jadi kira-kira dari rencana Ibu ini untuk membangkitkan motivasi teman-teman guru, kapan nih ceritanya Ibu Isti mau mulai? Rencananya kan bulan depan ada Lokakarya, jadi mungkin bulan depan saya akan diskusi kecil-kecilan dulu dengan teman-teman CGP, siapa tahu ada ada saran bagaimana selanjutnya nanti seperti itu. Jadi bulan depan Bu rencananya. Wow, secepat itu ya? Iya, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Oke. Oke Bu Isti, jadi ceritanya Ibu Isti ini meresahkan, kita diskusi ini Bu Isti mengenai bagaimana memotivasi teman-teman guru lain untuk mengikuti CGP dan harapannya Ibu Isti agar kedepannya teman-teman juga semua bisa ikut CGP, merasakan bagaimana luar biasanya menjadi guru penggerak dengan ilmu-ilmu yang ada. Saya sangat berharap ide-idenya nanti dan rencananya Ibu Isti itu bisa terlaksana dengan baik. Amin. Dan dampak positifnya tadi yang Ibu Isti bilang, alhamdulillah untuk kemajuan pendidikan di Kolaka Utara, alhamdulillah sekali Bu Isti. Semoga apa yang kita rencanakan sama teman-temannya Ibu Isti itu bisa terlaksana dengan baik. Semangat Ibu Isti. Terima kasih Bu, terima kasih juga ini waktunya Bu, karena dari diskusi ini saya bisa menemukan ide apa yang harus saya lakukan untuk memotivasi atau memacu minatnya, motivasinya guru-guru yang ada di Kolaka Utara untuk ikut mendaftar. Terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama Ibu Isti, CGP yang Ibu khawatirkan. Semoga nanti minatnya Bu, saya ini teman-teman bangkit. Iya, saya yang seharusnya terima kasih Bu. Terima kasih Bu, ayo kita sama-sama keluar ke kelas. Iya. Oke, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Alur kita itu sudah tersusun sesuai dengan susunannya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencananya, kemudian tanggung jawab. Saya rasa itu sudah baik. Kemudian kata kunci itu sudah ceritanya sudah terunut alur ceritanya. Oke. Tunggu ya sabar, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin keterampilan komunikasi dengan pertanyaan yang berbobot. Ya, oke. Next, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Apa yang Ibu lakukan? Mungkin saya menjadi pendengar terbaik saja, mendengarkan. Sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita. Apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin ya, untuk memperbaiki dan meningkatkannya lebih banyak berlatih, kemudian berbagi praktik mungkin sama saya rencananya begitu, berbagi praktik sama teman rekan sejawat, sama rekan guru tadi sekolah untuk melatih ceritanya supaya makin ditingkatkan, berbagi bagi praktik baik tentang coach itu tentang coach itu supaya mereka paham juga. Rasakan selama Bu Isti menjadi coaching, alur cerita sudah alur ceritanya itu sudah sesuai. Kemudian Ibu Isti juga sudah bisa menjadi pendengar yang baik.
mendengarkan apa yang saya sampaikan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu bisa membuat saya memiliki ide bagaimana saya bisa menyelesaikan sendiri permasalahan keresahannya saya. Seperti itu perasaannya saya. Intinya saya ceritanya senang, bahagia bisa sharing sama Ibu Isti. Oke. Thank you. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan menurut Tak? Oke, sama tadi alur Tirta sudah runut dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, plus menemukan kata kunci dari diskusi kita tadi. Seperti itu. Oke. Kemudian menurut Ibu, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki itu seperti identifikasinya masih butuh sedikit masih butuh sedikit perbaikan. Sudah bagus sebenarnya, tapi masih sedikit mengerucut gitu. Lebih baik lagi dan baik lagi, mungkin banyak berlatih ya, sudah mulai bisa mantap, sudah pro. Apa yang Ibu Isti lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching ceritanya? Iya. Sebelum tadi kita melakukan coaching, Ibu mengajak saya untuk stop, untuk teknik stop. Jadi itu membantu sekali teknik stopnya, membuat saya juga fokus dalam diskusi kita seperti itu. Kemudian saat melakukan, pada saat melakukan saya mendengarkan Ibu apa pertanyaan-pertanyaannya, itu membuat juga saya fokus pada saat Ibu bertanya, seperti ini, seperti itu. Jadi menimbulkan cerita ide-ide Iya, seperti itu ya. Kemudian Ibu Isti, yang perlu Ibu perbaiki atau tingkatkan ceritanya dalam melakukan coaching nanti ini, bagaimana Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan ceritanya untuk meningkatkan atau memperbaiki? Untuk meningkatkannya itu banyak-banyak berlatih mungkin mengajak teman-teman rekan kerja di sekolah, bahkan mungkin saya akan mengajak kepala sekolah atau sekarang kan iya, pengawas saya juga itu sekarang pengawas kan berganti, tahun ini berganti. Jadi pengawas saya sekarang itu agak gaul dan paling rajin datang di sekolah. Seminggu ceritanya nanti ilmunya di-sharing, ini ilmunya di-share. Iya. Oke. Supaya pengawasnya juga ada ikut CGPD, beda tahu. Mungkin tidak apa-apa saya berbagi bilang seperti ini Pak, kalau mungkin tidak apa-apa ya Bu. Harusnya kalau alur Tirta ini sepertinya kita harus sharing supaya potensi kita yang maju. Terus sekarang pertanyaannya, apa kita rasa saya menjadi coachingnya Ibu? Gitu. Saya sangat bahagia Bu, karena mungkin basic ibu guru BK, jadi saya sangat bersyukur sebenarnya karena ibu yang menjadi coach saya, teman rekan coachingnya, karena selain ini kita pelatihan, mungkin ibu punya basic, jadi itu basicnya bisa digunakan ke latihan kita ini. Jadi saya rasa bahagia mempunyai banyak pengalaman tambahan. Dan tadi alur Tirtanya begitu runut, jadi bisa mengeluarkan atau saya tercerahkan ceritanya, ide-idenya keluar seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama.